Poin yang keempat, dari kemuliaan akhlak adalah akhlak yang baik mengakibatkan orang itu tadi sudah disinggung dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, plus bonus yang lebih dicintai oleh Allah. Amalannya dicintai oleh Allah, orangnya yang beramal juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan orang itu menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan, setiap ada ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan kriteria orang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, pasti berupa kemuliaan akhlak. Ayat umpamanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk salah satu bentuk akhlak yang mulia. Menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain dari kemungkaran. Itu kemuliaan akhlak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Itu kemuliaan akhlak. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan oleh orang, kejahatannya orang selalu aman dari kejahatannya. Kalau dekat si ini siap-siap menerima banyak kebaikan. Suka berbagi ilmu, suka berbagi uang, suka berbagi makanan, suka memberi hadiah, siap-siap selalu orang berharap kebaikan. Dan dijamin aman, gak tersinggung, gak akan sakit hati, gak akan emosi. Mulut dan perbuatan orang ini terjaga, pokoknya aman dari kejahatannya. Orang yang kebaikannya selalu diharapkan orang, keburukannya selalu merasa aman, ini manusia terbaik. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian siapa manusia terbaik di antara kalian dan manusia terburuk? 3 kali, tak ada yang jawab. Setelah 3 kali, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Mau ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa orang terbaik di antara kami dan siapa yang terburuk. Lalu beliau menjawab dengan jawaban tadi, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah kebaikan yang selalu diharapkan, tapi orang selalu merasa aman dari keburukannya. Karena gak pernah jahat, gak pernah berkata buruk, gak pernah menyinggung, gak pernah bikin emosi, malah suka berbagi. Itu manusia yang terbaik dan itu akhlak. Khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian orang yang suka berbagi makanan. Akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Nabi SAW menyatakan, inna min ahabbi ibadillahi ilallahi anfa'ahum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu kemuliaan akhlak. Jadi lihat, orang-orang yang berbuat baik menunjukkan kemuliaan akhlaknya kepada sesama, orang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya SAW, dan mengakibatkan orang itu manusia terbaik, termasuk suami terbaik
dalam panah Allah dan Rasulnya adalah suami yang sikapnya paling baik ke istri dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke keluarganya, paling baik sikapnya ke istrinya, paling baik sikapnya ke anak-anaknya, pokoknya ke orang di rumah. Itu manusia terbaik. Dan ketika orang tersebut buruk sikapnya ke istrinya, buruk juga dia dalam panah Allah dan Rasulnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan Al-Quran surah An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan seterusnya sampai wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Istri-istri yang kalian takutkan akan durhaka, akan nusyuz kepada suaminya, didik mereka, nasihati mereka, bina mereka. Setelah dibini, bina. Bagusnya dibina dulu baru dibini. Setelah dibini, pembinaan tetap. Terus kalau tidak nurut juga setelah dibina, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Plus kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhaddithuha. Jangan ditanya, jangan ditegur, biarkan. GTM, gerakan tutup mulut. Dan itu siksaan bagi istri kalau didiamkan begitu tuh. Sudah mudah-mudahan berubah. Ternyata tidak berubah juga. Malah tambah anteng, asik, nggak ada yang bawel, nggak ada yang rewel, tapi tetap durhaka. Maka boleh pukul, wadribuhunna. Pukul tuh istri seperti itu. Ini ayat loh. An-Nisa 34. Kena KDRT dong? Tidak. Karena Islam membatasi kadar pukulan. Tidak boleh memukul wajah atau kepala. La tadribil wajh. Tidak boleh menimbulkan bekas. Sampai cap 5 tangan plok di pipinya, nggak boleh. Ya wajah, ya ada bekas, nggak boleh. Sebagian ulama menyatakan pukul dengan siwak. Siwak paling sejengkal, mungkin pahanya atau tangannya nggak berbekas. Sakit nggak? Ya tergantung keras tidaknya ya. Tapi minimal sakitnya itu di mana? Di sini. Di ininya tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Tapi di dia gudawang. Gudawang itu apa? Luka besar. Pukulannya nggak sakit, tapi nangisnya menjerit-jerit. Bisa begitu tuh. Tapi Quran membolehkan, malah memerintahkan wadribuhunna, pukul mereka. Dengan fi'il amr. Yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah datang seorang wanita disertai ayahnya mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia sudah dipukul oleh suaminya. Apa kata Nabi SAW? Qisas, pukul lagi. Wah, semangat dia. Dia balik lagi mau membalas pukulan. Sudah disingkil, sudah menyiapkan jurus simpanan untuk memukul balik suaminya. Turun ayat ini, belum jauh orang itu dipanggil lagi. Lalu disampaikan ayat ini bahwa boleh bagi suami memukul istrinya. Itu jurus terakhir setelah 2 jurus sebelumnya tidak mempan. Jurus pertama, fa'idhuhunna, dinasihati, dibina, dibimbing.
Setelah beberapa lama nggak berubah, baru dihajar. Hajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Wah, dihajar, bukan hajar. Hajar itu didiamkan. Tidak ditanya, tidak disapa. Ditanya juga nggak jawab, diem aja, GTM tadi. Mudah-mudahan dengan itu dia berubah. Kalau nggak berubah juga, baru jurus terakhir pukul. Maka ketika ini disampaikan, orang itu pun tidak jadi membalas pukulan suaminya. Lalu Nabi berkomentar, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka suami-suami yang sampai memukul istrinya bukanlah suami yang baik. Buruk tuh. Buruk di mata Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena ketidakbaikan sikapnya ke istri. Padahal ini amanah Allah. Antum yang sudah nikah coba pulang ke rumah buka buku nikah. Di sampul atau halaman pertama buku nikah itu ada tertulis ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian itu dengan sebaik-baik perlakuan. Itu perintah Allah loh. Kalau itu dilaksanakan berarti pahala taat kepada Allah. Kalau dilanggar, kasar ke istrinya, jelek sikapnya ke istrinya, pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah memerintahkan berbuat baik, dilanggar. Kedua, wasiat Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada istri-istri kalian. Jadi baik buruknya suami dalam para Allah dan Rasulnya dilihat dari baik buruknya sikap dia ke keluarganya, ke istri dan anak-anak. Ini akhlak. Jadi baik buruknya seseorang di mata Allah dilihat akhlaknya. Cinta tidaknya Allah kepada seorang dilihat akhlaknya. Makin baik akhlak, makin bermanfaat bagi orang banyak, makin dicintai oleh Allah dan makin juga dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.